Saya Bima Sujatmiko, mahasiswa Universitas Muhammadiyah, prodi Ilmu Komunikasi, dan di sebelah saya tapi pun saya Adi Sanjaya, gelar Sultan Ratu Anom. Sultan Ratu Anom. Ya. Beliau ini sebagai budayawan di Sungkai. Jadi kita sedikit bincang-bincang dengan Bang Sultan Ratu Anom ini. Apa aja sih Bang yang dilakuin sebagai budayawan di Sungkai ini? Sebenarnya budaya ini berdiri karena ada banyaknya masyarakat adat. Jadi tidak saya sendiri, beberapa masyarakat adat tentu tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan budaya, baik kegiatan adat istiadat yang biasa dilakukan atau tradisi yang memang sudah menjadi kebiasaan. Sebenarnya kalau bicara budaya ini panjang dan lebar kita, tetapi apa yang harus dilakukan pertanyaan tadi, tentunya kita mempertahankan tradisi dan adat budaya yang sudah diwariskan kepada kita dari nenek moyang kita dulu, sehingga adat budaya ini dapat berjalan sesuai aturan dan peranata adat meskipun sudah di zaman milenial. Tantangannya adalah banyak anak muda yang sudah milenial ini melupakan adat budaya dan bahasa. Banyak orang Lampung, terutama anak muda, tidak bisa berbahasa Lampung. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan. Tentunya ini menjadi tanggung jawab pribadi kami selaku orang Lampung, tanggung jawab pemerintah daerah selaku pemerintah daerah, dan tentunya menjadi tanggung jawab semua sebagai pemerintah provinsi Lampung dan seluruhnya. Karena kalau saya sendiri atau beberapa orang sendiri yang melakukannya tentu tidak bisa, termasuk mungkin bagaimana peran dari kampus di Unkom Muhammadiyah, bagaimana memfasilitasi milenial ini sehingga dapat kembali, dapat tahu, dapat mau belajar materi. Ini menarik banget nih. Kalau kita lihat ke sana, ini kayaknya banyak banget ini Bang. Kayak ada gong, ada but. Ini ngumpulinnya gimana? Saya punya keluarga, sebagian kecil mungkin ada beberapa tetangga dan warga yang menyerahkan kepada saya untuk merawatnya, karena ini ada juga yang tinggal satu kayak itu. Kalau tinggal satu kan kurang berfungsi, karena alat musik ini kan assemble dari beberapa banyak macamnya, sehingga mungkin diserahkan kepada saya, mungkin ada temannya. Jadi kebanyakan warisan. Saya masyarakat sekitar menyerahkan Ya, keluarga. Untuk budayawan Lampung ini pasti ada ini ya Pak, perkumpulan atau organisasinya. Iya. Namanya apa itu Pak? Kalau di muda-mudi, terutama kita bicara Lampung Sungkai ya, Lampung saya ada Forum Muda-Mudi Sungkai. Saya adalah dewan pembinanya, tapi untuk lebih jenjang ke atas itu namanya Lembaga Masyarakat Adat Gunung Ragong, LMAA Gunung Ragong, yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan sudah terdaftar di Kesbangpol dan sudah akte notaris dari zaman dahulu. Jadi sudah resmi Lembaga Masyarakat Adat Gunung Ragong, yang mana ketuanya adalah Bang Ansori Jausal, sekretarisnya adalah Bang Jainuddin Hasan, dan saya adalah bagian hubungan antar lembaga di Gunung Ragong. Jadi untuk di daerah Sungkai ini, ya, Abang ini sebagai dewan. Saya untuk muda-mudi adalah dewan pembina. Kemudian di Gunung Ragong saya divisi hubungan antar lembaga. Itu secara formalnya. Secara informal sudah berjalan Pranata itu di kampung masing-masing. Oh iya. Untuk ini
Forum di Sungkai ini Bang, itu kapan terbentuk? Forum di Sungkai yang Gunung Ragong kalau tidak salah 2001 terbentuknya. Udah terbentuk dari 2001 ya. Jadi Bang, ini awal mula terbentuknya Polisai ini gimana? Jadi Polisai ini adalah lembaga terakhir yang dibentuk sekitar 4 tahun yang lalu dari lembaga-lembaga muda-mudi yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu ada Ikatan Mengenai Sungkai, ada forum-forum yang lain. Sehingga sekitar 5 tahun yang lalu beberapa anak muda kreatif, ada Kak C, ada Arta, ada muda-mudi dari Negara Bumi, Negara Ratu, Hanatau Jaya. 5 tahun yang lalu sepakat membuat mereformasi lembaga-lembaga yang ada dengan membentuk namanya Forum Muda-Mudi Sungkai. Sahnya disahkan di Desa Negara Bumi, Kecamatan Sungkai. Itu awal mulanya. Kalau tidak salah sekitar ada 10 muda-mudi Awalnya iya untuk perintis Polisai itu. iya ada juga kalau nggak salah dari Sukadana, ada dari Pakuan Agung Muara Sungkai. Sukadana ini Bang, Sukadana di sini Bunga Maya. terbentuknya Polisai itu dari 10 Iya. pemuda. Iya. Untuk ini kan abang ini sebagai budayawan, itu bagaimana bisa disebut budayawan Sungkai? Saya tidak berani bilang bahwa saya budayawan, tetapi mungkin karena saya lebih memperhatikan. Saya gali, saya pelajari dari buku yang ada di kampung-kampung Sungkai. Saya juga ambil data-data dari Belanda, relasi karena di Belanda juga punya catatan, termasuk cap-cap Sungkai ini yang berangka 1812, 1815. Jadi di Sungkai ini sudah memiliki cap masing-masing kampung. Artinya ratusan 200-300 tahun yang lalu orang Lampung Sungkai ini kan memang sudah setara dengan suku-suku yang lain. Karena provinsi Lampung ini unik. Satu, suku Lampung ini mempunyai bahasa tersendiri. Iya. Kemudian yang kedua memiliki aksara tersendiri. Tidak semua suku memiliki aksara. Nah, yang berikutnya memiliki karakter tersendiri mengenai kain-kain. Ada kain aplik. Di Sumatera ini kan seharusnya songket, karena itu budaya Melayu. Kenapa orang Lampung dan beberapa suku yang lain memiliki kain sendiri? Artinya budaya ini sudah berdiri sendiri dan tidak memiliki karakter dan ciri khas. Seperti di Batak punya pulau dan lain sebagainya. Kemudian mempunyai struktur adat istiadat sendiri sampai sekarang di sana. Yang mana Sumatera ini ya Melayu itu kan sangat banyak dipengaruhi Islam. Tapi khususnya kami yang orang Lampung, yang Sungkai, orang Kopadu ini banyak kegiatan adat ini tidak begitu terpengaruh kegiatannya ya, tetapi nilai-nilai filosofinya itu sudah Islam semua, sudah sesuai dengan ajaran Islam. Seperti mengangkat kalau mau mengangkat derajat, mengangkat adat istiadat berupa naik sultan atau menjauhi bumi atau cakap Kopadu, itu kan ritualnya diangkat melalui sebuah tarian-tarian yang notabene itu kan tidak sesuai dengan penabalan, kalau bahasa Melayunya penabalan sultan orang Lampung Kopadu, khususnya Marga Bunga Maya Sungkai, khususnya kampung saya ini kan berupa diangkat penabalan melalui tari-tarian, baik tari-tarian sesuai adat istiadat yang ada. Jadi penabalannya jauh, penabalannya masih menggunakan klasik yang sangat tradisional. Saya ketika mau menikah dulu, ketika masih kecil harus potong kerbau 3 berupa tari saat sepi.
maka saya berhak menyandang bergelar sesuai pangkat saya adalah tuan. Ketika saya menikah, saya harus melaksanakan yang pertama tari tigol nguruk biwai. Nguruk itu masuk, artinya daftar. Biwai itu mensucikan di sungai, persis yang dilakukan oleh orang-orang ketika masuk ke wilayah agama tertentu kan dipandikan, dibaptis. Kalau orang Lampung itu dipandikan, diwudukan, kalau baru masuk Islam disunat. Nah ini ketika habis saya melaksanakan uyang-uyang mandi pagi langsung disunat. Yang kedua saya ngambil istri kemudian yang ketiga bukan bicara bahwa misalkan ada pihak calon mertua atau besan dari pihak laki-laki. Yang ketiga mupadun cekak suntang, itu pun berupa tari tigol mupadun. Jadi adat budaya itu masih sangat tradisional. Jadi setiap ini yang saya tangkap tadi, setiap misalnya ada gelar atau apa itu harus ada tarian. Iya. Ini menarik sekali nih. Untuk budaya Lampung nih Bang, saya yang selaku dokter ini orang Lampung. Iya. Bukan bersuku Lampung, Bukan tapi bersuku. Lampung. Saya orang Lampung, cuman bukan suku Lampung. Saya yang paling populer dengar itu Bang Begawi. Iya. Begawi itu berasal dari kata dasar, ya melaksanakan kegiatan. Bukan begawi orang ini ya, bukan organ atau bentuk ya. Kalau gawi orangnya organ itu kan bekerja. Kalau gawinya orang Sungkai Bunga Mayang ini artinya mengerjakan adat, bekerja tapi khusus untuk melaksanakan kegiatan adat. Biasanya kalau sudah bicara begawi itu potong kerbau. Iya. Dan itu juga saya dengar-dengar bisa memakai sampai 4 atau 5 hari. Itu begawi itu adat untuk pengambilan gelar juga. Iya. Jadi ada penabalan, pengambilan gelar yang sah atau tidak sahnya itu merupakan dilaksanakan secara tarian baik tari maupun tigol. Jadi ini penting juga nih Bang, yang saya mau tanya juga. Jadi bagaimana sih cara kayak Polisai ini menggiring opini muda-mudi ataupun masyarakat agar mencintai budaya Lampung? Karena kalau Membantu di festival Cangget Kota Bumbita ya banyak festival-festivalnya. Sekarang Cangget itu terakhir tahun kemarin sudah dilaksanakan 3 kecamatan. Sungkai Utara, Sungkai Tengah, Sungkai Selatan. Saya tidak mengatakan bahwa Podisa itu membantu 100%, tetapi bibit-bibit ini, ilmu-ilmu ini melalui forum muda-mudi tadi, bahwasanya bagaimana mengenal Cangget, tari-tarian, bahkan pernah di Sungkai Tengah tahun kemarin itu ada muda-mudi Bali yang turun. Kenapa? Karena provinsi Lampung ini kan bukan hanya suku Lampung, banyak suku-suku lain. Di Hulu Sungkai ada orang Ogan, ada orang Bali, itu turun Cangget Lebaran. Bahkan ada kata-kata yang Canggetan ya menjadi tren sehingga mengajak itu, sehingga anak muda-mudi kaum milenial ini mau diajak melihat, belajar, mempelajari dan terlibat dengan Canggetan gitu agar merasa memiliki iya. juga Bang ya. Nah, tak kenal maka tak sayang katanya kalau sudah mengenal adat budaya. Karena satu prinsip yang harus disampaikan menjadi tekanan kita semua, siapapun yang berKTP di provinsi Lampung dia orang Lampung. Tetapi kalau ditanya suku, tentunya menjawab sesuai suku masing-masing. Di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Karena kita berdiri di provinsi Lampung, maka yang harus dijunjung adalah adat budaya yang ada di provinsi Lampung. Tentu dengan tidak meninggalkan adat budaya asli. Seandainya ada, adik ini kan orang Ogan ya, Semendok katanya. Benar, yang pertama harus menjunjung adat budaya provinsi Lampung dengan tidak meninggalkan adat budaya Ogan.
Karena bagaimanapun Anda adalah salah satu masyarakat Lampung, tetapi Anda juga adalah orang yang bersuku Lampung. Kewajiban Anda adalah mempertahankan identitas Anda sebagai suku Ogan dengan tetap menjunjung tinggi adat budaya Lampung. Cantik. Jadi untuk misalnya ada yang mau masuk ke Polisai tadi gimana Pak? Kodisa itu terbuka. Terbuka. Terbuka untuk semua suku dan kalangan. Untuk umum. Ya untuk umum. Asalkan ber-KTP 8 kecamatan Suka. Dan kalau mau gabung boleh juga di luar itu, tetapi perlu diingat Kodisa ini forum muda-mudi Suka. Tetapi tidak menutup diri, semua yang mau di Jawa, mau di Jakarta boleh gabung. Boleh gabung boleh. Berarti terbuka ya. Terbuka karena visi misinya adalah bagaimana mengenalkan, bagaimana mengajak, bagaimana mengedukasi kepada sasarannya memang kaum ini. Di Kodisa tidak ada kakek-kakek yang daftar. Milenial yang caranya. Memang caranya ya targetnya. Dan sudah pernah banyak anak-anak kayaknya tergabung di Kodisa ini. Jadi gini Bang, saya kan notabene-nya suku Sumedang. Iya. Nah terus saya seumpama dapat orang Lampung dan ingin gelar, itu gimana? Bisa nggak Bang? Bisa. Bisa ya? Bisa. Itu syaratnya gimana? Syaratnya yang pertama tentu dapat jodoh dulu. Iya. Kalau dulu. Dan pastikan jodohnya adalah orang Lampung Padu. Oh, Lampung ini ada pepadon? Ada Saibatin. Oh iya. Iya, yang di pedalaman biasanya itu Padun yang arah pinggir, dekat laut. Karena budayanya memang lebih kuat Islam yang sini kan bukan tidak Islam, tetapi masih banyak saya bilang Iya. kegiatannya bagaimana penambalannya menaikkan pangkat orang itu tarian-tarian. Nah, andaikan Anda dapat masyarakat Lampung, saya doakan dapat orang Lampung, tentu ada penganggonan. Rasanya hari ini harus diangkon di kampung siapa yang mengangkon atau di luar kampung. Sehingga ini dibuatkan dulu posisinya adatnya di mana ditimbulkan, karena orang pepadun harus ada asal muasal. Tidak boleh jatuh dari langit. Umpamanya adik ini saya angkat menjadi saudara saya, asal adik ini adalah Kebuayan Senongo, marga Bunga Mayang, kampungnya Anak Jaya. Nanti harus ada kelamanya. Kalau Anda adik ini jadi adik saya, berarti Anda ngelama ke kelama saya di Handuyang. Kemudian lebunya juga ngelebu kepada kampung lebu saya. Saudara-saudaranya juga mana saudara saya itu menjadi saudara. Sehingga adat budaya itu lengkap. Karena orang pepadun itu harus ada kelama, harus ada lebu, harus ada asal muasal, kebuayan dari mana. Meskipun itu dapat angkonan. Angkonan itu saudara disangka saudara ya. Karena nggak bisa bergawi, nggak bisa melaksanakan adat istiadat, nggak bisa melaksanakan ngambil gelar kalau tidak punya kelama, tidak punya lebu, tidak punya kemaman, tidak punya keminan, tidak punya benulung. Karena ini harus lengkap sehingga adat itu dapat berjalan. Tidak terbayangkan kalau tidak ada asal muasal kok bisa. Betul Tidak bisa. Karena harus dibuatkan identitas. Jadi harus ada 5 komponen ini ya Bang? Iya, dan banyak itu yang komponen yang banyak komponen. Syarat-syaratnya sama lah, menyembelih kerbau. Iya, syaratnya untuk Tarian. pengangkonan diangkon dulu, nanti dikeluarkan biaya waktu uyang-uyangnya diulang dari bayi. Dikeluarkan biaya biaya popoknya, dikeluarkan banyak. Berarti kalau Sep- gelar Iya, dari kalau bayi? enggak, sumpahnya ada ini mau menjadi orang Lampung itu dari nol, dari bawah. dari bawah benar ya? Dari lahir dulu, waktu lahir, waktu sunat, baru selesai cukup syarat, baru diberi
Hebat gudangnya Lampung. Saya lihat ya bang, banyak bener. Iya. Kayak alat-alat ini ya. Saya minta tolong jelaskan. Boleh ya bang? Boleh. Kalau untuk yang deket-deket ini bang, Nah, ini kepala kerbau. Kepala kerbau kalau di kampung saya Hanakau ini menyembelih kerbau dari huyang-huyang, dari sunat, dari mau menikah sampai menjauh di bumi. Cuma yang ditimbulkan adalah waktu pada bicara mau naik sultan. Baru boleh ditimbulkan kepalanya. Kalau yang lain kan dipotong dibagi-bagi ini. Kalau ini nanti ditaruh untuk diinjak. Persis seperti Dewa Siwa menunggangi Nandia. Iya. Nah, ini untuk masuk puput kebayan, jadi pengantin baru sampai. Ini diisi air, diisi bunga, diisi uang, disiri kembang untuk dibasuhkan kaki. Ini untuk pembasuhan kaki masih pengantin baru datang. Maaf, pengantin perempuan betul. Namanya apa tadi bang? Ini basuh kukut. Basuh kukut. Iya, ini Kukut basuh. caluk. Nah, yang ini pemudahan. Kompleks banget ya. itu untuk minangnya. Minang. Nah, kalau sudah minang pakai ini kan minang sirih. Oh, ini kan pakai pak sirih. Kalau sudah makan sirih, buangnya ke situ tadi. Pembuangannya situ ya bang. Udah itu banyak yang lain. Ya ini mencari ikan, ini bubu. Itu bubu. Cari ikan banyak. Yang ini tempat sirih juga, tapi untuk disesat di balai adat. Yang ini udah zaman Belanda. Ini wadah sayur sebenarnya. Kalau kami bilang pinggan kangkung. Oh ini tingkat dari apa ini bang? Keramik. Ini keramik Belanda 1836. 1836. Wow. Jadi zaman dulu untuk prasmanannya ini. Udah bagus ya. Bang, satu lagi nih bang, kalau gong mungkin kita ada tahu fungsinya. Iya. Untuk apa ini bang? Oh, ini linggis. Bahasa Sungkainya linggis. Bahasa ininya payan. Payan. Tugu payan yang di kota bumi ini. Baru tahu. Yang dari Sungkai ini perak. Ciri-ciri linggis Sungkai ini perak. Ini aslinya perak karena sudah termakan. Usia ya bang? Ya, banyak perak. Dan yang di Liba, di Muara Sungkai banyak mahkota, ada banyak beberapa mahkota duri. Ini kalau digosok ada benda tajam nggak? Putih ini, perak. Karena mungkin makan Iya. usia ya bang ya. Jadi Ini senjata, banyak senjata. Ada linggis, ada baji, ada lahat. Pernah ke Mendik tuh? Iya, Ada. dinas pendidikan. Oh, dinas pendidikan. Ada juga bekerja sama dengan Jakarta, pokoknya dinas pendidikan nasional itu kita membuat tentang tangga. Ini untuk wadah-wadah ini, wadah-wadah anak zaman dulu. Nah kalau anak gadis mau nari juga di atas ini. Ini yang ada tertutup. Banyak lagi di dalam karena belum ini belum banyak. Ada sigar-sigar di sana. Ini sigar juga. bedanya siger yang laki-laki ini sama yang perempuan selain bentuknya apa sih bang? Sebenarnya ini kopiah emas kalau orang kampung bilangnya. Bicara siger itu siger perempuan ini. Lemah, ada siger virul. Itu siger itu banyak macamnya. Tahu. Bukan hanya yang ini. Ini sesempurna siger. Bayangkan anak saya di Songking boleh pakai siger ini secara sempurna karena sudah potong 3 jari.
Jadi ini benar adalah mahkota yang tidak boleh sembarangan. Saya sebagai orang Lampung punya peran fungsi di kampung ini. Anakku Songking perempuan itu yang masih TK itu mau pakai sigar ini itu kan berbau. Dia memenuhi syarat berupa sigar lengkap. Kalau dia belum lengkap mungkin kita pasangkan Pak Sangko yang sigar gelas. Itu dan lambang-lambangnya ada nilai filosofi. Kalau untuk yang orang nikah-nikah itu kan, nah itu sigar sempurna, itu sigar seperti ini itu lepas. Ini kopi emas. Ini bukan sigar namanya ya, jadi ya kopi emas. Karena sudah kadang dibicarakan ya sigar laki-laki. Iya, betul. Oh ya. Sebenarnya kalau dulu bicara sigar itu perempuan. Kan banyak juga kopi ini, ada kopi ya, ada manuk mokong, ada puyuh mokong, banyak macam-macam kopi. Cara penutup kepala kayak sigar. Ini di sini di sebelah ini ada sigar subur saya punya. Ini sigar pirul, ini sigar yang beneran, ini sigar pirul, ada sigar subur. Ini untuk cewek. Ini untuk pirul untuk cewek. Gini, benar? Iya di sini. Ini dulu emas konon katanya, ini punya mertua saya. Ini dijual. Dan dengan emas 18 karat. Dijual. Dan ingat, jangan kaget bahwa Sumatera ini itu kan pulau emas artinya. Maka semua orang yang ada di Sumatera itu besar-besar dari emas. Dan ini emas aslinya, tidak boleh punya yang kecil. Karena emas kan banyak dulu, tinggal ngegali banyak. Ya, Sumatera lihat kan, emas kota Sumatera tuh besar-besar dan emas-emas. Kenapa? Karena ini tempat emas. Dulu emasnya tinggal ngambil. Sumatera. Suwarna dan Lipa itu kan pulau emas. Suwarna bumi apa Suwarna Lipa? Sumatera. Sampai sana. Oh, Suwarna Lipa. Kalau Jawa. Langsung aja. Boleh pakai nih, pakai. Nah, udah cocok nggak dapat jodoh orang Lampung. Kan? Jadi kalau yang ini Pak, untuk harganya? Ya, jutaan lah. Banget ya. Nah, banyak banget. Dan aslinya harus emas. Aslinya. Aslinya. Ini kalau tidak salah yang punya emas ini satu. Apa kata? Lampung tuh begini. Lampung tuh begini. Ada ini. Jadi ya untuk ini kan biasanya kalau keris Jawa itu liku ya. Iya. Kalau Luk. ini lurus ya. Lurus. Sumatera ini lurus. Tapi ada juga yang agak bengkok, tapi tidak bengkok. Jadi selain dia liku itu perbedaan yang menonjol gitu untuk keris daerah lain itu apa? Bentuknya gangnya Dagang. nih. Kalau di Jawa kan kayak gitu ya. Kalau di Lampung banyak sih. Ini putri malu, ini bala-bala, burungan, banyak lainnya, banyak macam-macamnya. Gede. Kayak ada kakinya. Iya. Banyak bener. Handle-nya banyak macam. Karena provinsi Lampung ini kan bersifat terbuka. Semua budaya. Bagaimana nih seperti saya nih. Ini kan Sriwijayaan ini. Jadi pengaruh Sriwijaya di Lampung itu berupa bentuk lemari. Bukan berupa bentuk intervensi adat budaya. Ini kaca-kaca tua, model-model Sriwijaya. Ini kan model Sriwijaya ini. Tetapi kami walaupun dulu mungkin bagian dari kerajaan Sriwijaya, tapi kami punya adat budaya, sub adat nggak ngikut-ngikutin Palembang cara ngomongnya, ada mano kemana enggak, masih ngomong Lampung agak dipa, agak nyok.
Karena kami punya bahasa sendiri. Tulisan juga gitu. Kain juga kami nggak ikut-ikutan songket. Kami punya tapis ternyata. Tapis Lampung Karena iya, karena punya adat budaya tersendiri. Nah itu saya bilang tadi, Provinsi Lampung ini unik. Sebesar Sriwijaya tidak mampu mempelembangkan kami. Atau dari bahasa saja, mungkin ada yang terpengaruh gaya bahasa Sumatera ini, cuma tidak banyak. punya ciri khasnya sendiri. Iya. Udah aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktekkan pembuatan kepala yang bernama Om. Jadi kain ini, ya, ini namanya kain ikat ya, ikat angkilan, tumpal. Lalu dibuat segitiga, kemudian kita bentuk seperti ini, ya, kali atau 2 kali. Lalu nanti tekan, lalu ini asli Manomerom yang asli, jadi bukan Manomerom yang sudah beredar itu. Seharusnya tidak boleh dijadikan sudah terbentuk tapi dapat membentuk. Ini yang aslinya. Iya. Dan banyak bentuk lain, tapi hari ini kita praktek kurang lebih seperti itu. Jadi kalau yang udah di Sudah jadi, ya, Itu nggak kayak gini kan? Enggak. Udah langsung Seharusnya kainnya berupa bahan, tidak boleh langsung jadi. Jadi benar dia jadi orang Lampung. Amin. Oke, sip. Oke, jadi ini udah keliling tadi melihat nama-nama alat-alat ini sama Bang Adin. Nah, terus banyak banget ilmu yang didapat. Oh, ternyata budaya Lampung itu kompleks sampai mohon maaf ngomong tempat ngeludah juga ada itu. Saking kompleksnya. Dan ini ada pengetahuan baru buat saya. Ternyata apa namanya tadi? Manuk mengom ini nggak langsung dipakai, ternyata harus dibuat dari kain. Ini suatu hal yang baru buat saya. Bahwasanya kebudayaan Lampung ini keren. Kebudayaan Lampung ini mempunyai ciri khas tersendiri, kompleks. Pokoknya budaya Lampung ini keren sih. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan atau kita tampilkan tadi dapat menambah wawasan, karena pada hakikatnya kita berdua, kita semua ini masih sama-sama belajar. Saya juga masih perlu penekanan. Ini monomokom yang sudah jadi, dan ini yang asli. Seharusnya setiap laki-laki di Lampung itu bisa merangkai sendiri. Bentuknya sangat banyak, bukan hanya monomokom, ada puyumokom, ada kepudang, segala macam. Cuman hari ini karena tidak ada waktu, kita hanya praktek untuk monomokom. Jadi inilah monomokom yang asli, walaupun bentuknya yang belum sempurna, karena seharusnya yang masang sendiri. Itu. Jadi mudah-mudahan kita ini sama-sama belajar. Saya juga tidak lebih dari yang lain, tetap sama, dan kaum milenial, terutama anak-anak umum, bisa tertarik untuk belajar, untuk bergabung, untuk merasakan, dan pada akhirnya kita semua melestarikan. Oke, mungkin sekian obrolan kita bersama Bang Adin. Seru banget dapat ilmu yang baru. Ya, semoga kedepannya harapan saya pribadi, semoga budaya Lampung semakin berkembang, semoga semakin banyak peminatnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga Bang Adin podcast pada hari ini. Apabila ada tutur kata atau salah tingkah, saya mohon maaf. Saya
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita benar sembahku.